Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara-saudara muslimin wal muslimat sebangsa tanah air, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka mari kita syukuri bersama apa yang Allah berikan kepada kita, yang dimana di satu sisi banyak saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sedang sakit, ada yang kena wabah. Hendaknya betul menjadikan satu ibarah bagi kita. Dan yang masih diberi kesempatan, kesehatan, betul-betul kita manfaatkan, kita jaga. Karena kita menjaga nikmat Allah sama saja dengan menjaga Allah. Satu pesan Rasulullah kepada sahabat yang masih sangat muda, yaitu sahabat Ibnu Abbas, di dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor hadis 2015. Kalau di hadis Arba'in Nawawiyah itu nomor 19. Di dalam Musnad Imam Ahmad, bahkan beliau meriwayatkan dalam musnadnya sampai 3 kali. Nah, begini hadis itu. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kalau di redaksi lain kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah. Radifa, khalfa itu belakang, radifa membonceng Rasulullah pada suatu hari berkendaraan. Kalau dulu ya kalau onta ya qasfa, ontanya Rasulullah atau dengan kuda. Saya tidak mau membahas kita ini, yang jelas intinya hadis. Kemudian Rasulullah bersabda, ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kita satu dulu aja kita bahas apa yang Rasulullah pesankan kepada sahabat Ibnu Abbas ini. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini pesan yang pertama. Sambil diajak rihlah, jalan-jalan, diboncengkan, tidak sia-sia jalan. Kemudian diberikan nasihat, diberikan pembelajaran. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Secara hakiki kan Allah yang menjaga kita, karena Allah sang pencipta, sang khaliq. Kenapa Rasulullah pesan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita? Apa yang harus kita jaga? Tentunya yang pertama apa? Akidah kita, ya. Akidah keimanan kita harus kita jaga. Dari apa? Yang merusak akidah, yang merusak keimanan kita banyak sekali sebenarnya. Ya, dari yang mungkin dianggap kecil. Ya. Karena kalau sudah akidah rusak, rusaklah semua amal kita, rusaklah ibadah kita. Ya. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada seorang sahabat, yang mohon maaf ya, sahabat ini sahabat yang dijelaskan namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, saya jadi ingat, ini kan ada masa-masa ada taun ya, atau wabah penyakit. Sahabat inilah salah satu dari 3 sahabat yang wafat, yang meninggal saat terjadi wabah atau taun. Kalau sekarang kan corona. Dia ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'adu, atadi haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ini dalam
Bukhari Muslim ya. Wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Faqala, maka kemudian sahabat Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, haqqul 'alal ibadi aya'buduhu wa yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hambanya, jika hamba itu dalam beribadah kepada Allah tidak menyekutukan sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah, ayu adziba wa ya'budu yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengadab hamba itu selagi dia beribadahnya tidak menyekutukan kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah menjaga akidah. Menjaga akidah keimanan itu pokok dari agama, usuluddin. Nah. Kemudian apa yang harus kita jaga lagi? Identitas kita, yaitu apa? Salat. Setelah kita jaga, salat harus kita jaga. Karena bisa saja salat kita rusak. Bahkan kuncinya salat dulu yang harus dijaga. Apa itu? Miftahus salat at-taharah, al-wudu. Kuncinya adalah wudu, taharah. Ada wudu atau tayamum. Kalau selesai mandi dulu. Ini harus kita jaga. Yang kedua. Jadi yang kedua tadi salat, tapi otomatis syaratnya tadi itu. Kuncinya salat dulu, wudu kita jaga. Di dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, wa'lamu anna khaira a'malikum shalah walihawidil wudu'a ilal mu'min. Ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah salat, dan tidak yang bisa menjaga wudu melainkan orang mukmin. Kenapa wudu kita jaga? Karena syarat sahnya salat adalah dengan suci ya, badan dari hadas dan najis, tempat suci dari najis. Kita sucikan diri kita dengan apa? Dengan wudu. Kita wudu menjaga jasmani kita, tapi sekaligus menjaga Allah, yaitu menjaga perintah Allah untuk selalu taharah. Dan Allah kan menjaga kita. Maka coba ya, kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, adanya pandemi COVID-19, Corona, dengan ini semua ada hikmahnya, semua kehendak Allah. Ternyata banyak saudara kita yang di negeri Cina, di tempat lain, mereka masuk Islam karena tahu bagaimana perilaku umat Islam. Memang ada umat Islam yang terkena juga, karena Allah tidak, yang namanya bencana semua bisa terkena. Bahkan tadi sahabat Nabi pun bisa terkena. Namun paling tidak ketika kita menjaga Allah, menjaga salat kita, otomatis kita menjaga wudu kita, Allah akan menjaga kita. Mari kita urutkan ya. Nanti kalau mungkin nggak pas bisa kita. Ketika wudu, apa yang pertama kali kita lakukan? Atau urutannya, saya akan bahas tentang rukun salat tidak, tapi kita urut kaitan ini. Ketika sahabat Humran meriwayatkan, an Umrana rad'anhu qala, an Utsmana da'a bi wadu'in. Sahabat Umran meriwayatkan dalam satu hadis, ketika sahabat Utsman meminta air untuk wudu, apa yang pertama dilakukan? Suma ghassala kaffaihi salasa marrah. Beliau basuh telapak tangannya selisani salah 3 kali. Coba. Ternyata tangan ini juga yang sering kita gunakan untuk memegang, interaksi, salaman. Kita kan nggak tahu bahwa tangan itu mungkin kita ada bakteri, mungkin ada virus. Tapi dengan kita berwudu, kita basuh, kita gosok, hilang. Bahkan ternyata di selesai ini ada saraf yang ternyata ketika kita urut, ketika berwudu, luar biasa. Nah ini luar biasa kan ajaran Rasulullah.
Summa tamat madha. Kemudian Rasulullah, nah ini, berkumur salasa marrah, berkumur 3 kali. Wastansaqa wastansara, juga 3 kali. Kemudian beliau hisap air itu ke hidung. Wastansara, dan kemudian beliau semprotkan. Nah, coba, apakah Rasul dulu menjelaskan tentang masalah berkumur dengan tidak? Tapi itu ternyata ini adalah dalam rangka karena syariat Islam adalah menjaga jiwa, menjaga keselamatan untuk maslahah. Ternyata dengan berkumur kita mengeluarkan bakteri yang ada di mulut. Bahkan sedikitnya, saya ingat ketika saya menunggu saya mau operasi kanker, ada satu penjelasan dari seorang dokter bahwa salah satu pemicu tumbuhnya sel kanker adalah kita banyak makan makanan yang dimasak langsung terkena dengan api. Contohnya sate, jagung bakar. Ternyata kalau kita lihat di Sahih Muslim, Rasulullah pernah menyunahkan orang yang habis makan makanan terus api untuk berwudu. Nah, dengan berkumur-kumur ini, sisa karbon itu akan terbuang, tidak masuk ke perut, ini menghindari kanker. Kemudian wastansara, menghirup air ke hidung. Ternyata sinistis radang hidung, ya. Kemudian virus itu bisa masuk lewat hidung. Ketika kita berwudu, kita sedot air ke hidung, kita keluarkan, itu juga mencegah. Nah ini, di mana itu kan tempat-tempat yang organ tubuh yang rawan untuk menjadi perantara masuknya penyakit ke tubuh kita. Kemudian summa ghasala, dia usap wajahnya. Nah ternyata di wajah ini juga yang sering terpapar bakteri penyakit yang terbuka ini. Kenapa Rasul dengan membasuh 3 kali? Betapa luar biasanya. Summa ghasala yadul yumna. Kemudian beliau basuh tangannya, yaitu sampai ilal marafiq, sampai ke sikunya. Kemudian yang kiri, sumayusa min dzalika. Kenapa wajah dibasuh tidak diusap? Kenapa tangan dibasuh tidak diusap? Karena disinilah yang sering gunakan untuk interaksi wajah. Nah ini ya. Kemudian baru summa masaha ra'sahu. Nah, kemudian sambil ini wa khala isbaihi fi udunaihi. Asapata ini summa masadara udani, beliau masukkan kedua telunjuk ke lubang telinganya, kemudian beliau usap dengan, kemudian baru summa ghasala rijalu al-yusra, kaki kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri. Setelah itu sahabat yang mengatakan itu ya, bahwa inilah wudunya Rasulullah. Wara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawad'a nawdu'ata. Aku melihat Rasulullah wudunya seperti ini. Nah, subhanallah, mari saudara-saudara kita, saudara seiman seakidah, jaga salat kita, jaga ini identitas salat kita. Al-adul ladzi bainana wa bainal al-adul ladzi bainana wa bainal shalah. Faman taraka faqad kafara. Urusan yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia adalah kafir. Nah, syaratnya salat adalah wudu. Kita menjaga wudu, menjaga berarti menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Insya Allah minimal 5 kali kita akan dijauh oleh Allah. Saya kira itu menjaga yang pertama. Kita nanti lanjutkan apa yang harus kita jaga yang selanjutnya setelah wudu dan salat. Ada lebihnya dari Allah, ada kurangnya dari kejahilan kebenaran sendiri. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.